Rahayu, Rahayu, salam budaya. Yang terhormat kepada jajaran Bapak-Bapak Forbimka dan yang kami hormati seluruh hadirin dan juga Kepala Kelurahan dan Kepala Desa, dan kami hormati juga teman-teman seniman budaya. Secara singkat mengupas kronologi singkat tentang perjalanan Kabupaten Srengat. Jadi Kabupaten Srengat itu pada periode tahun 1760 sampai 1830, di mana bupati-bupatinya ini di bawah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Riwayat singkat kenapa kabupaten ini berubah menjadi kapedanan. Kita menapak jelas sejenak tentang peristiwa Perang Jawa, yaitu Perang Diponegoro dengan panglimanya Sentot Halibasah Prawirodirjo yang dimulai tahun 1825 sampai 1830. Ketika tanggal 28 Maret tahun 1830, jadi ketika tanggal 28 Maret 1830 Perang Jawa berakhir, itu terjadi eksodus migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur melalui jalur Matraman, mulai dari Magetan, Mausapati, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Ngunut, Blitar, Kesamben, sampai ke ujung timur yaitu Puger. Di situ banyak sekali pengikut-pengikut Diponegoro yang bermukim di titik-titik itu, diantaranya Srengat. Lalu buktinya dari apa? Dari nama Bagelenan, Purwokerto, ya, Wonorejo, bahkan di Langkapan itu juga genetika dari pengikut Diponegoro. Bukti pertama, kita lihat pendopo kawedanan ini tidak mungkin ujuk-ujuk jadi begitu saja. Kenapa? Karena peristiwa dari tertangkapnya Diponegoro, masa peralihan dari kabupaten ke kawedanan itu sangat singkat sekali. Jadi tidak mungkin kawedanan itu tiba-tiba ada. Jadi kawedanan ini mempunyai rentetan peristiwa dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun 1830 ini, tanggal 31 Desember, penghapusan 1830 itu adalah momen penting perpindahan dari Kabupaten Srengat ke Kabupaten Blitar yang ada di Pakunden. Di Pakunden di mana lokasi kabupaten? Ada dua versi. Yang satu di SMKN 2, yang versi kedua ada di The Colonial. Tetapi sejarawan lebih kuat di SMKN 2 karena posisi Semea itu adalah lebih rendah di barat kali Pakunden. Karena tahun 1848, Mas, tahun 1848 letusan Gunung Kelut, ya, letusan Gunung Kelut ini membanjiri lokasi Pakunden, sehingga lokasi kabupaten itu dipindah ke Panjen Lor yang ada di utara alun-alun. Sampai detik ini, itu masa peralihan 1830 sampai 1848. Nah, kita kembali, itu nomor 14 itu letusan Gunung Kelut tahun 1848, itu masa peralihan dari Pakunden ke Panjen Lor. Ya. Jadi pindah. Dan itu asalnya dari Kabupaten Srengat, karena Raden Tumenggung Haryo Ronggohatinegoro itu adalah bupati pertama yang penunjukan Belanda. Sekarang bupati-bupati Srengat yang sebelumnya Ronggohatinegoro siapa? Coba Mas, next. Raden Tumenggung Rekso Kusumo Kertodirjo, Raden Tumenggung Joyoningrat, Raden Mertodiningrat II, Raden Tumenggung Mertokusumo. Buka yang nomor 3 Mas, Raden Mertodiningrat II yang makamnya ada di Stonogedong, Trenggalek. Ya,
ini sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Lurah saya, ini Bapak Samsun, dan juga Bapak Andi Ajis. Ya, ini yang mensuplai pertama saya tentang keberadaan dokumen ini adalah Bapak Lurah Kauman, yaitu Bapak Lurah Samsun, dan penulisan yang pertama itu adalah dari Bapak Andi Ajis. Ya, jadi ada dua lurah yang mensupport saya karena kami ditunjuk oleh kecamatan pada waktu itu Bapak Deki dan yang sekarang adalah Bapak Deni. Nah, ini adalah bukti nyata yang nomor 3, daftar nomor 3 itu ada bertuliskan Bupati Srengat. Namanya Raden Merto Diningrat II. Di mana ini? Ini ada di Trenggalek, di Sonogedong. Kenapa dokumen-dokumen Kabupaten Srengat itu ada di Tulungagung, di Majan, sama di Sonogedong? Karena rentetan persebaran bangsawan itu adalah dari barat ke timur. Ya. Jadi kenapa ada di Trenggalek? Selain itu, kalau seseorang meninggal, itu tentunya mitosnya ingin dijejerkan dengan keluarganya. Demikian juga Bupati Srengat ini juga dijejerkan kepada orang tuanya yang juga bupati. Kakaknya ya juga bupati. Jadi di sini adalah komplek pemakaman bupati-bupati di Sonogedong Trenggalek. Saya ke sini diantar oleh Bapak Agus, pegawai Dinas Pariwisata Trenggalek. Kami dilayani dengan baik karena kami dalam rangka penulisan secara lokal yang ditunjuk oleh Bapak Camat. Terus Mas, nah, yang Bedono ya, sekarang Bedono Mas, Bedono ya. Dengan dihapuskan kabupaten, alasan penghapusan itu karena Srengat ini sudah banyak bermukim dari pengikut Diponegoro yang ada 5 strata, yaitu priayi, yang kedua laskar, yang ketiga santri, yang keempat pedagang, yang kelima rakyat jelata. Itu mengumpul, khususnya di Bagelenan. Bagelen itu punya riwayat gejolak Srengat, sehingga Srengat ini sama Belanda dihapus alasannya, seperti itu. Yang kedua, ketika ada perjanjian Sepreh tanggal 3-4 Juli di Ngawi yang dihadiri 23 bupati, Mas, 23 bupati, perjanjian Sepreh. Nah ini, perjanjian Sepreh tanggal 3-4 Juli 1830 di Ngawi, ini Bupati Srengat membangkang tidak hadir. Ceritanya, ya, bukan ceritanya, memang betul, memang tidak hadir. Jadi bupati-bupati di Srengat itu semuanya anti Belanda. Dan Srengat terkenal sebagai pemberani. Ya. Sehingga dalam perjanjian di Ngawi ini, yang dihadiri 23 bupati, ini Bupati Srengat tidak hadir, sehingga dicap pembangkangan. Dengan alasan itu, pertama pengikut Diponegoro banyak di sini, yang kedua bupatinya tidak hadir, maka ada alasan untuk melengsarkan status pemerintahan dari kabupaten menjadi kawedanan. Lalu kemana? Lahar Gunung Kelut pindah lagi ke utara alun-alun. Ya. Apakah di utara alun-alun itu tidak banjir? Terjadi banjir lagi pada tahun 1919. Ya. Jadi air masuk ke alun-alun, ke masjid, ke wilayah Pemkot, ke Sangut, ke Desa Blitar, bahkan air masuk ke Pendopo. Ya, Bapak Camat mengetahui di Pendopo itu ada tanda di mana air dulu masuk ke Pendopo jam 2 malam. Lalu bagaimana bupatinya? Bupatinya dengan tatihnya, dengan keluarganya naik meja. Semua yang selamat ngungsi di Pangeranan, di Gebang. Karena Gebang Pangeranan itu adalah titik tertinggi. Lalu bagaimana? Karena bupati dulu rata-rata itu adalah digdaya dan sakti, beliau mempunyai senjata yang namanya pecut samandiman, yang digunakan untuk menghalau lajunya air Gunung Kelut. Sehingga pada pemerintahan kota, wali kota Samanhudi diabadikan menjadi taman pecut di depan alun-alun. Jadi banyak yang mengatakan kok taman aja kok pecut.
padahal itu ada sejarahnya. Ya, kembali lagi ke perjanjian Sepreh yang beralasan untuk menghapus Kabupaten Srengat. Kabupaten Srengat pada waktu itu punya jajaran bupati-bupati seperti Kabupaten Magetan, Kabupaten Mauspati, Kabupaten Grebek, Kabupaten Pace, Kabupaten Kalangbret, Kabupaten Srengat. Nah, jadi dulu angkatannya Kabupaten Srengat itu seperti itu. Ya, Kalangbret jadi Tulungagung, Grebek jadi Nganjuk, nah, Mauspati jadi Madiun. Nah, yang isinya satu adalah seluruh kabupaten harus memutuskan hubungan dengan Kasunanan Surakarta. Yang kedua, penataan ulang kabupaten-kabupaten di bawah Residensi Kediri dan Madiun. Ini 1830 Pak, ini Diponegoro sudah tertangkap. Yang ketiga, penunjukan bupati-bupati baru, termasuk Bupati Raden Tumenggung Haryo Ronggohaji-Negoro, bupati kita yang pertama di Blitar. Yang keempat, seluruh bupati diangkat dan harus tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Jadi kesimpulannya, 1830 itu sudah total pemerintah Hindia Belanda menguasai Indonesia seluruhnya sampai ke bawah, ya, sehingga dipecah-pecah-pecah. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Pak Bupati Rentang, Nilo Suwarno, Dewi Rayung Wulan, Joko Kanjung, Aryong Blitar? Nah, kembali lagi ke hari jadi. Hari jadi Kota Blitar tanggal 1 April tahun 1906. Hari jadinya 3. Jadi kalau Srengat nanti mencari hari jadi, yang paling sulit hari jadi nama Srengat. Ini yang paling sulit. Kalau hari jadi kecamatan itu mudah, bisa ditelusuri dari ini. Adanya kelurahan Srengat, adanya kecamatan Srengat, ada kabupaten Srengat, ada kabupaten Srengat. Ada Srengat Tok. Nah, Srengat Tok itu hubungannya dengan yang Babat, sehingga Sadranan sekarang di Patuk itu dibangun baik oleh Pok Masnya Srengat. Nah, tuh, next, Masnya itu dilukai lalu ditempelkan. Itu ada 23 bupati. Saksinya adalah salah satunya Raden Mas Tumenggung Brotokusumo yang ada di Mojoroto, yang dulunya kedudukannya sebagai Bupati Pace. Dan ini adalah pucu dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro I Kasunanan Surakarta. Sehingga Srengat ini memang di bawah Kasunanan Solo. Lalu buktinya apa yang lain? Di Solo, di Jebres, itu ada tulisan Mondokan Srengat. Mondokan Srengat itu adalah rumah transit ketika Bupati Srengat mau sowan kepada Mangkunegoro. Tinggal di satu hari, menginap, berdandan, berhias, membawa upeti beserta kerabatnya. Di situ ada tulisan Mondokan Srengat. Itu dulu sudah ada rumah transit seperti itu. Ya, kalau kita ke Jakarta mungkin kita bisa nginep di rumahnya Pak Heri Nugroho. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah gambaran bupati-bupati yang sudah ikut Belanda. Belandanya yang mana? Ini Pak Belandanya. Belandanya ini. Nah, ini Belanda Pak. Jadi setinggi pangkat apapun mesti di bawah Belanda. Karena yang mengangkat adalah ini. Nah, ini Belanda ini Pak. Pakai celana sendiri. Nah, itu ya. Jadi ini adalah bupati-bupati yang sudah dapat SK dari Belanda yang disahkan pada tanggal 16 Juni tahun 1831 di Semarang. Jadi kita itu bukti bahwa Srengat adalah kabupaten itu adalah sangat kuat. Hanya alasannya kenapa berubah menjadi kabupaten karena ya satu pembangkangan, yang kedua Laskar Diponegoro itu banyak sekali. Mas dicari di Gunung Pegat Mas, yang Cokro Manggaloyudo. Nah, satunya, nah ini makam Senopati Cokro Manggaloyudo, salah satu senopati dari Panglima Diponegoro yang ini dipatuk yang sebelah barat sendiri. Ini adalah bukti bahwa migrasi penduduk Diponegoro yang dari Jawa Tengah itu ada di Srengat. Ini salah satu bukti, ya. Dan juga di Langkapan. Di Langkapan itu
sudah jelas sekali bahwa pondokan itu yang mendirikan memang dari pengikutnya Diponegoro, yang terdiri dari priayi, santri, pedagang, rakyat jelata, dan laskar. Nah, terus Mas, setelah ini, nah, nama Bagelenan Purwokerto ini adalah nama-nama yang ada di Jawa Tengah yang basisnya Laskar Diponegoro, terutama Bagelenan ini. Bagelenan ini punya historis tinggi. Selain ada Waleri, selain ada Petapan, ini juga di zaman abad modern kabupaten sudah dari sorotan Belanda, ya, termasuk Purwokerto. Purwokerto ini adalah nama di Jawa Tengah yang diusung oleh para pengikut Diponegoro. Ya. Terus Mas, nah inilah pelajaran sejarah yang paling mudah dan literaturnya juga banyak, buktinya juga banyak sekali. Ini satu paket. Sentot Alibasah Mustafa Prawirodirjo yang masih usia 18 tahun menjadi salah satu panglimanya Diponegoro. Ini pengikutnya hijrah ke wilayah timur, ke Brangwetan, karena ini adalah sudah tertangkap. Jadi seperti itulah gambaran tentang keberadaan. Nah, akhirnya pada tanggal 23 Januari tahun 2003, di Serengat ini berdirilah kantor yang berskala internasional, yaitu kantor imigrasi kelas 2 yang saat ini. Ini asalnya dari pendopo itu tadi. Makanya kami mengundang kepala imigrasi di sini, ya biar maksud kami mereka biar paham kalau yang ditempati kerja untuk mencari nafkah tiap hari itu adalah punya nilai historis yang sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi sekali. Ini. Bapak kok berani memastikan bahwa lokasinya di sini. Lokasi imigrasi Kawedanan, sistem tata kotanya sudah memenuhi syarat sebagai kota kabupaten. Coba denahnya Mas, denah. Nah ini, nah denah. Denah ini sudah memenuhi syarat sebagai kota kabupaten. Ya, pertama ada pendopo. Terus ini pendopo, ini halaman itu. Alun-alunnya mana? Ini alun-alun. Loh, itu kan pasar, Pak. Nah, sebelum pasar, status kabupaten waktu itu, ini alun-alun. Penjaranya, Pak, ini penjara sebelah timur, yang sekarang Dukcapil itu. Ya. Lalu masjidnya ini semuanya terlihat langsung dari pendopo dulu. Tidak ada toko-toko itu, tidak ada. Nah, terus ini area perkantoran. Loh, Pak, itu kan Pegadaian. Betul, Pegadaian itu adalah wilayah pendopo sini. Nah, inilah tata letak, dan di sini ada desa Kauman. Kauman itu tidak sembarang tempat ditempatkan di segala daerah. Ya, di Wlingi, di Ngaglek itu tidak ada Kauman. Di Karanggayan juga tidak ada Kauman. Kauman mesti ada di ibu kota. Jadi Kauman ini merupakan nama yang universal. Di setiap kota ada di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Biasanya menempati kedudukan di jantung kota seperti ini. Ya. Kenapa alun-alun jadi pasar? Karena status pemerintahan kabupaten yang setelah dihapus jadi Kawedanan, semuanya peralihan sosial ekonomi dan keagamaan pindah ke Blitar, ke Pakunden. Akhirnya pindah ke baratnya alun-alun itu. Namanya menjadi Kauman. Jadi Kauman Blitar dengan Kauman Serengat itu lebih tua Kauman Serengat. Inilah. Di Blitar pun juga tata letaknya juga begitu. Pendopo kabupaten, terus ada halaman, ada alun-alun, sebelah timurnya penjara, sebelah baratnya masjid. Persis tidak gesek sama sekali. Sistem tata kota zaman dulu. Nah, sekarang sudah banyak bangunan padat sekali sehingga angel didelok itu. Ruwet. Ya, ruwet. Ya. Padahal tata letaknya sama. Ini adalah settingan tata kota yang standar menurut Kesultanan. Nah,
Yang terakhir Mas. Mas, nah, Wedono Sengat. Terus. Nah ini, stop. Setelah kabupaten dihapus, akhirnya Belanda menunjuk Raden Mas Sutejo yang aslinya dari Brangkulon, Ponorogo. Ini adalah Wedono pertama yang makamnya ada di Gunung Pegat, di Gamblong ke timur naik. Ya, Bulurah ke sana pakai tambang itu. Ya. Iya, pakai tambang itu karena jalannya memang jejer itu ya. Lalu diteruskan oleh Wedono Jayengkusumo, Raden Mas Jayengkusumo. Raden Mas Jayengkusumo ini adalah anaknya Jayaningrat yang Bupati Tulungagung. Ya. Jadi hubungannya dengan Tulungagung Trenggalek itu ibaratnya dari mantri jadi Wedono dipromosikan jadi bupati, mutasi. Kalau zaman sekarang kita sebut mutasi. Lalu diteruskan Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Sosrodiningrat. Ini juga Wedono yang akhirnya jadi Bupati Tulungagung. Dan masih seterusnya sampai zaman kemerdekaan. Akhirnya Kawedanan berubah menjadi nama Pembantu Bupati di Srengat. 2002, Bapak Muhadi Bupati mencari tempat untuk mendirikan imigrasi. Akhirnya Srengat yang terpilih sehingga tahun 2003 diresmikan menjadi kantor imigrasi. Yang terakhir Mas, ini Wedono Srengat ini. Salah satu Wedono Srengat, Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Sosrodiningrat yang akhirnya dipromosikan ke Bupati Tulungagung. Nah, jadi buktinya ada semua. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak itu bukan kabupaten, tapi kadipaten. Bukan kadipaten, ya kabupaten. Kalau kadipaten ya adipati, ini kabupaten. Asli, jadi dokumennya itu ada, bertulisan Kabupaten Srengat. Ya, nah, itu. Yang terakhir Mas. Terakhir. Nomor 12. Terus. Nah, stop di sini. Nah, sekarang jadilah kantor imigrasi. Nah, ini adalah sekilas, ini masih dokumen dan data masih terus berjalan, tidak berhenti sampai di sini saja. Dan kami masih mempunyai tugas mengurutkan Wedono yang sampai zaman kemerdekaan. Kami masih menunggu, dan juga bupati-bupati itu urutannya juga belum urut tadi, belum urut. Saya tidak berani mengurutkan karena datanya memang belum ada. Ya. Dan data-data tahun itu ada di Maisan makam, dan ada beberapa makam yang ada di Pangiranan, ada di Majan, ada di Stonogedong. Ya, semuanya dari jalur Matraman, bukan ke Kediri atau bukan ke mana Malang, tidak. Srengat itu arahnya ke arah kiblat persebaran bangsawan itu dari arah barat. Ya, itu saja tentang sekilas Kabupaten Srengat. Nanti di lain kesempatan kami sambung lagi. Ya, mungkin Pak Nur, ini mungkin ada teman yang masih penasaran. Nah ini Bapak Agus, Bapak Agus ini Bagulanan ini pusatnya historis ini, historisnya tinggi sekali. Kalau yang Petapan sama Mleri itu sudah menasional, jelas menasional. Tapi kan yang kabupaten kan masih lokal. Jadi kami berharap semua Bapak Lurah, Kepala Desa memahami tentang status pemerintahan ini dulunya adalah kabupaten. Itu resmi Pak. Jangan khawatir, dokumennya ada semua. Ini tidak mengarang, tidak hoak. Ya. Jadi dokumen kita banyak yang di Trenggalek sama di Tulungagung, di Dinas Pariwisata Trenggalek. Ya untuk itu, Bapak Amir juga ada rentetannya dengan Wedono Srengat ini, Terjen ini. Ya, ini juga, ini Terjen ini sangkut pautnya dengan Dorotejo sangat kental sekali ini, Bapak Amir ini.
Ya. Itu ya, sementara itu Pak Nur, ya terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.